Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Irene Aristangongo dengan NIM PO 5303209211143 dari kelas PPN tingkat 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang andrologi dasar. Andrologi berasal dari bahasa Yunani andros yang berarti laki-laki, dan logia adalah spesialisasi medis yang berhubungan dengan kesehatan pria secara khusus kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan sistem urin pria. Andrologi merupakan ilmu yang khusus mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi. Infertilitas merupakan kegagalan konsepsi setelah sekurang-kurangnya 1 tahun berhubungan seksual dengan frekuensi yang normal tanpa kontrasepsi. Infertilitas primer, suatu pasangan di mana istri belum hamil walau telah berusaha selama 1 tahun atau lebih dengan berhubungan seksual yang teratur dengan adekuat tanpa kontrasepsi. Infertilitas sekunder, bila suatu pasangan di mana sebelumnya istri telah hamil tapi kemudian tidak hamil lagi walau telah berusaha untuk memperoleh. Menurut Tanago dan Jack dalam buku Smith's General Urology, bahwa faktor penyebab yang mendasari infertilitas pria itu dibagi dalam 3, yaitu faktor pretestikular, testikular, dan posttestikular. Faktor pretestikular, faktor yang berasal kondisi di luar testis dan mempengaruhi proses spermatogenesis, kelainan endokrin atau hormonal. Kelainan ini berupa kelainan hipotalamus, defisiensi gonadotropin, defisiensi LH, defisiensi FSH, sindrom hipogonadotropik kongenital. Adanya kelainan pada hipotalamus menyebabkan tidak adanya sekresi hormonal yang berperan penting dalam spermatogenesis sehingga menginduksi keadaan infertil. Kelainan hipofisis, insufisiensi hipofisis atau tumor, proses infiltrat, operasi atau radiasi. Hiperprolaktinemia, hormon eksogen atau kelebihan estrogen sampai androgen, kelebihan glukokortikoid, hipertiroid dan hipotiroid, dan defisiensi hormon pertumbuhan atau growth hormone menyebabkan gangguan spermatogenesis. Faktor testikular, kelainan kromosom, contohnya pada penderita sindrom Klinefelter terjadi penambahan kromosom X, testis tidak berfungsi dengan baik sehingga spermatogenesis tidak terjadi. Varikokel, dilatasi dari plexus pamphiniformis vena scrotum yang mengakibatkan terjadinya gangguan vaskularisasi testis yang mengganggu proses spermatogenesis. Gonadotoksin, trauma, torsi peradangan, penyakit sistemik, gagal ginjal, gagal hati, dan anemia sel sabit. Tumor cryptorchidismus atau undescended testis. Idiopatik. Faktor posttestikular merupakan kelainan pada jalur reproduksi termasuk epididymis, vas deferens, dan ductus ejaculatorius. Obstruksi traktus ejacutorius disebabkan karena adanya blokade
congenital, absence of the vas deferens, obstruksi epididymis, idiopatik, penyakit ginjal polikistik, blokade yang didapat atau vasektomi, infeksi, blokade fungsional, perlukaan saraf simpatis, farmakologi, gangguan fungsi sperma atau motilitas, sindrom imotile cilia, defek maturasi, infertilitas, faktor risiko infertilitas pria ini diantaranya usia, sering bertambahnya waktu level testosteron darah akan semakin menurun, dan risiko infertil pun menjadi 2 kali lipat pada usia lebih dari 35 tahun dibandingkan dengan pria dengan usia di bawah 25 tahun. Obesitas. Disregulasi endokrin pada orang dengan obesitas dapat meningkatkan faktor risiko infertilitas. Alkohol. Konsumsi alkohol akan merusak aksis HPT dan berpengaruh pada proses spermatogenesis yang mengakibatkan penurunan kualitas sperma. Yang berikut paparan dalam pekerjaan. Adanya kolerasi yang kuat antara kadar Pb dan Sb dengan perburukan kualitas semen dan kolerasi lemah yang ditunjukkan oleh Hg dan Sn. Yang berikut olahraga. Berat dengan jangka panjang dapat mempengaruhi kualitas parameter semen dan menurunkan jumlah testosteron total. Merokok. Faktor risiko ini masih kontroversial terhadap kejadian infertilitas pria. Laptop dan telepon seluler. Paparan laptop jangka panjang dapat meningkatkan suhu skrotum dan berdampak negatif pada parameter sperma. Berikut stres. Adanya penurunan parameter sperma yang signifikan pada pria yang ada di bawah tekanan stres. Anatomi testis. Testis atau orchis merupakan organ reproduksi terpenting di antara organ reproduksi pria lainnya. Testis berjumlah 2 buah dengan bentuk ovoid, agak gepeng dengan panjang sekitar 4-5 cm atau 1,5 sampai 2 inci dengan diameter 2,5 cm atau 1 inci, berwarna putih di mana testis di sebelah kiri lebih rendah daripada testis kanan. Gambar anatomi testis. Skrotum merupakan sebuah kantong ekstra abdomen yang berada di tepat di bawah penis. Tunica vaginalis merupakan suatu dinding atau sekat yang memisahkan testis dan epididymis pada kantong skrotum seperti pada gambar. Yang B. Histologi testis. Setiap testis dilapisi dengan kapsul jaringan ikat tebal yang disebut dengan tunika albuginea. Bagian posterior tunika ini menebal dan meluas ke dalam setiap testis untuk membentuk mediastinum testis. Septum testis merupakan jaringan ikat fibrosa tipis yang memanjang dari mediastinum ke tunika albuginea dan membagi interior testis menjadi sekitar 250 kompartemen piramidal atau lobuli testis yang masing-masing mengandung 1-4 tubuli seminiferik contorti. Berikut histologi testis seperti pada gambar. Tubulus seminiferus testis seperti pada gambar yang tertera di sini. Tubulus seminiferus testis. Yang pertama, tubulus seminiferus merupakan saluran yang berliku-liku dengan diameter 150 sampai 250, panjang 30 sampai 70 cm dan dibatasi oleh epitel germinal berlapis 19 kompleks. Berikut tubulus
seminiferus contortus membentuk jala-jala di mana tiap ujung tubulus itu buntu atau bercabang. Berikut apex lobulus piramidal yang sempit, terjadi transisi dari tubulus seminiferus menjadi tubulus recti di mana pada ujung apikal tiap-tiap tubulus seminiferus lumenya menyempit dan epitel yang membatasinya segera berubah menjadi lapisan kuboid selapisi yang mempunyai satu flagella. Berikut tubulus recti. Selapis yang mempunyai satu flagella. Tubulus recti ini merupakan tubulus yang pendek dan lurus yang menghubungkan tubulus seminiferus dengan saluran-saluran anastomosis yang dibatasi oleh epitel labirin arete testis. Berikut tunika propria fibrosa yang meliputi tubulus seminiferus terdiri atas beberapa lapisan fibroblast. Berikut epitelium tubulus seminiferus dilapisi oleh epitelium bertingkat yang sangat kompleks yang mengandung sel-sel spermatogenik dan sel-sel Sertoli. Berikut spermatogenis. Spermatogenis merupakan proses pembentukan sperma. Proses ini mencakup 3 fase, yaitu spermatogenesis, meiosis, dan spermiogenesis. Spermatositogenesis proses diferensiasi spermatogonia menjadi spermatosis primer. Berikut meiosis, proses pembelahan spermatosis primer yang menjadi spermatid. Proses pembelahan ini terjadi sebanyak 2 kali secara berurutan dengan pengurangan setengah jumlah kromosom dan jumlah DNA parsel sampai menghasilkan spermatid. Berikut spermiogenesis, proses transformasi sitologis spermatid menjadi spermatozoa atau sperma yang disertai dengan pelepasan spermatozoa ke dalam lumen tubulus seminiferus. Gambar spermatogenesis seperti pada gambar yang tertera di sini. Spermatosit dan spermatodit dalam epitel dari tubulus seminiferus tubulus seperti pada gambar yang tertera di sini. Berikut saluran-saluran genital intratestis. Saluran-saluran genital yang terdapat di intratestis adalah tubuli recti atau tubulus lurus, arete testis, dan ductus deferentes. Tubulus seminiferus, perubahan yang terjadi dari tubulus seminiferus menjadi tubuli recti adalah secara mendadak pada bagian permulaan sel spermatogenik menghilang dan hanya sel-sel Sertoli yang tetap ada. Bagian utama tubuli recti terdiri dari epitel kuboid yang disokong oleh lembaran jaringan ikat padat. Tubuli recti terdiri dari epitel kuboid yang disokong oleh lembaran jaringan ikat padat. Rute testis dibatasi oleh epitel kuboid. Dari rute testis terbentang 10-12 ductuli efferentes. Berikut ductus efferentes mempunyai epitel yang terdiri dari sel-sel kuboid myoid, sel spermatocytes, spermatids,
yang bergantian dengan sel toraks dan sering kali berepitel. Seperti pada gambar yang tertera di sini. Fisiologi testis. Testis merupakan sistem reproduksi pria yang memiliki dua fungsi. Fungsi reproduksi di mana testis memproduksi spermatozoa melalui proses spermatogenesis. Fungsi hormonal di mana sel Leydig yang terbesar di jaringan ikat tubulus seminiferus akan dirangsang oleh LH dan pembelahan sel-sel menghasilkan hormon testosteron yang penting bagi pertumbuhan dan pembelahan sel-sel germinal testis pada tahap pertama spermatogenesis dan metabolitnya yaitu dihidrotestosteron yang berfungsi untuk perkembangan seks sekunder pada pria. Sel Sertoli menghasilkan estrogen yang dibentuk dari testosteron ketika sel ini dirangsang oleh FSH, namun fungsi ini belum jelas. Pengaturan umpan balik aksi hipotalamus hipofisis anterior testis pada sistem reproduksi pria. Seperti pada penjelasan di sini. Patologi testis. Hipogonadisme pada pria merupakan suatu kelainan gonadal yang ditandai dengan penurunan abnormal dari aktivitas fungsional testis. Hipogonadisme ini dapat terjadi secara primer yang diakibatkan oleh kerusakan sel-sel Leydig dan dapat terjadi juga secara sekunder karena disfungsi unit hipotalamus hipofisis. Hipogonadisme sekunder kemudian dibagi lagi menjadi disfungsi hipotalamus dan disfungsi hipofisis. Disfungsi hipotalamus dan disfungsi hipofisis ini akan menyebabkan hipofungsi sel-sel Leydig. Pencemaran udara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 mengenai pengendalian pencemaran udara, bab 1 disebut bahwa pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkan zat, energi dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Polutan asap kendaraan bermotor. Karbon monoksida atau CO merupakan salah satu polutan yang paling umum yang terdistribusi secara luas. Nitrogen oksida merupakan gas yang termasuk pada kelompok gas nitrogen yang terdapat di atmosfer. Sulfur oksida merupakan gas yang berbau tajam dan tak berwarna. SOx adalah satu gas pencemar udara di mana emisi SOx terbentuk dari fungsi kandung sulfur yang terdapat dalam bahan bakar fosil seperti minyak, gas batu bara, dan kandungan sulfur dalam pelumas. Sulfur oksida ini terjadi dari sulfur dioksida atau CO2 dan sulfur trioksida atau CO3. Hidrokarbon atau HC merupakan gas yang tidak begitu merugikan manusia, namun gas ini merupakan penyebab terjadinya kabut campuran asap. Timbal. Karakter dan sifat timbal atau yang dalam bahasa Latin disebut dengan Pb atau plumbum merupakan satu logam berat berwarna abu-abu kebiruan. Sumber dan kegunaan. Timbal
0,002% bagian dari kerak bumi. Timah sulfide atau galena merupakan jenis timah terbanyak yang terdapat di alam. Toksikokinetik. Pb merupakan suatu perjalanan toksikan dalam tubuh manusia, mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi. Pajanan Pb dapat berasal dari makanan, minuman, udara, dan lingkungan kerja yang tercemar. Pb. Distribusi. Pajanan Pb yang terabsorpsi akan mendistribusikan oleh pembuluh darah dari 30-40% Pb yang masuk ke aliran darah. 99% Pb tersebut akan diikat oleh eritrosit dan hanya 1% Pb yang terdapat dalam plasma. Metabolisme. Pb anorganik tidak dimetabolisme di dalam hepar, tapi Pb anorganik ini langsung diekskresikan tanpa diubah terlebih dahulu. Bentuknya Pb organik ini diekskresikan melalui urin dan feses, dengan ekskresi utama melalui urin. Ekskresi Pb dapat melalui berbagai cara, namun ekskresi utama melalui ginjal dan saluran cerna. Kadar Pb darah. Kadar timbal dalam darah merupakan indikator yang baik untuk menunjukkan current exposure atau paparan sekarang, namun hal ini hanya berlaku pada keadaan state condition, yaitu bila seseorang terpapar timbal harus menerus. Kadar Pb darah ini dipengaruhi oleh waktu paruh Pd dalam darah yang cukup lama, umur lama pajanan. Semakin tua usia dan semakin lama pajanan akan berkolerasi dengan peningkatan Pb dalam darah. Hal ini dikarenakan ekskresi Pb yang lambat sehingga bersifat akumulatif. Pengaruh Pb terhadap testis. Testis merupakan salah satu target organ dari kejadian keracunan Pb, di mana Pb mampu merusak fungsi dan struktur dari testis. Pb dapat menginduksi stres oksidatif di jaringan dan organ testis yang dapat menyebabkan kerusakan oksidatif. Kerusakan oksidatif ini dilakukan dengan dua cara yang saling berhubungan. Pertama, dengan menghasilkan reaktif oksigen spesies termasuk hidrogen peroksida, singlet oksigen, dan hidroperoksida. Kedua, mengurangi cadangan antioksidan dalam tubuh dengan terus menghasilkan ROS. Disfungsi ereksi atau DE. Disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk memuaskan kinergi seksual. Dua aspek utama ereksi adalah ereksi refleks dan ereksi psikogenik. Etiologi disfungsi ereksi seringkali disebabkan oleh beberapa faktor atau multifaktorial. Etiologi disfungsi ereksi atau DE disingkatkan sebagai impoten. Berikut inflamasi. Mekanisme penyakit Peyronie. Psikogenik, ansietas, depresi, konflik rumah tangga, perasaan bermasalah, dan norma agama. Oklusif vaskuler, arteriogenik, hipertensif, rokok, hiperlipidemia, diabetes mellitus. Venogenik, kegagalan mekanisme veno-oklusif karena kegagalan anatomik dan degeneratif. Trauma, fraktur pelvis, cedera korda spinalis, trauma penis. Ekstra faktor
latrogenik, pembedahan pada daerah pelvis, prostatektomi. Lain-lain usia lanjut, gagal ginjal kronik, sirosis hepar, priapismus. Neurogenik, kelainan pada otak, tumor, cedera otak, epilepsi, Parkinson, kelainan pada medula spinalis, tumor cedera, kelainan pada saraf perifer, diabetes mellitus, dan defisiensi vitamin. Anatomi penis. Penis terbentuk dari 3 struktur silindris, sepasang corpora cavernosa dan 1 corpus spongiosa atau tempat jalannya uretra, yang terselimuti oleh jaringan subkutan dan kulit. Tunika albuginea memiliki fleksibilitas, rigiditas, dan kekuatan jaringan ke penis. Tunika tersebut yang menyelimuti corpora cavernosa memiliki struktur bilayar dengan multiple sublayer. Corpora cavernosa, corpus spongiosum, dan glans penis. Corpora cavernosa penis terdiri dari 2 spons, yaitu silinder yang diselimuti tunika albuginea dan dipisahkan oleh septum. Septum antara 2 korpus tersebut bersifat incomplete di manusia, tetapi ada yang bersifat komplit beberapa spesies anjing. Berikut corpora cavernosa. Tunika albuginea mendukung terisi dan melindungi jaringan erektile, memberikan rigiditas pada corpora cavernosa, berpartisipasi pada mekanisme veno-okklusive. Otot polos meregulasi inflow dan outflow pada sinusoid. Musculus ichthyocavernosus memompa darah untuk mengeraskan ereksi, memberikan rigiditas tambahan saat ereksi atau suportif. Musculus bulbocavernosus membantu ejeksi sperma saat ejakulasi. Corpus spongiosum memberikan tekanan dan mengkontraksikan lumen uretra untuk membantu ejeksi sperma. Glans penis bekerja sebagai bantalan saat kopulasi, memberikan input sensoris untuk membantu proses ereksi. Arteri. Dalam sebuah penelitian terhadap 20 cadaver melaporkan 3 pola suplai arteri penis. Tipe 1 yang timbul secara eksklusif dari arteri pudendal internal 3/20. Tipe 2 yang timbul dari arteri aksesorius dan pudendal interna 14/20. Tipe 3 yang timbul secara eksklusif dari arteri pudendal aksesori 3/20. Vena drainase. Vena dari 3 corpora ini berasal dari vena kecil yang mengarah pada sinusoid perifer tepat di bawah tunika albuginea. Vena-vena ini berjalan antara tunika dan sinusoid perifer untuk membentuk vena velux subtunika sebelum keluar sebagai vena emirasia. Emirasaria. Fisiologi ereksi penis mendapat aliran darah dari arteri pudenda interna. Selanjutnya, arteri ini bercabang menjadi arteri cavernosa atau arteri centralis, arteri dorsalis penis, dan arteri bulbo
uretralis, arteris centralis memasuki rongga cavernosa, kemudian bercabang-cabang menjadi arteriole helicin, yang kemudian arteriole ini akan mengisikan darah ke dalam sinusoid. Diagnosis. Untuk memastikan diagnosis pasien, tetapi juga dapat memastikan tingkat keparahan dari disfungsi ereksi yang dialami pasien dan jenis terapi yang akan diberikan kepada pasien. Berikut menentukan apakah pasien memang menderita disfungsi ereksi atau disfungsi seksual yang lain atau penurunan libido ejakulasi. Di sini dini ejakulasi retrograde, tidak menikmati orgasmus atau anorgasmus, dan lain-lain. Berikut untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan adanya disfungsi ereksi. Wawancara atau anamnesis yang cermat dapat membedakan antara penyebab psikogenik dan organik. Disfungsi ereksi disebabkan oleh faktor psikogen, biasanya menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut: timbulnya mendadak dan didahului oleh peristiwa tertentu, misalnya sehabis cerai atau ditinggal istri atau pasangannya, keluar dari pekerjaan, atau oleh tekanan kejiwaan. Situasional, yaitu disfungsi timbul bila hendak melakukan aktivitas seksual dengan wanita tertentu, tetapi ereksi timbul kembali jika hendak berhubungan dengan wanita lain. Tidak jarang pasien masih dapat merasakan ereksi yang maksimal dengan masturbasi atau membayangkan atau menonton film porno, tetapi penis kembali lemas pada saat akan melakukan senggama. Ereksi nokturnal atau ereksi yang timbul pada saat bangun pagi masih cukup kuat, tetapi pada siang hari ereksi menurun atau bahkan tidak bisa ereksi sama sekali. Gangguan pubertas. Pubertas merupakan suatu tahap dalam proses tumbuh kembang. Sebagai suatu tahapan biologis, pubertas terjadi akan diikuti kemampuan dalam bereproduksi. Pada laki-laki manifestasi dalam bentuk spermatogenesis, sedangkan pada wanita berupa evolusi. Perubahan hormonal pada masa pubertas. Sebelum pubertas, steroid gonad dalam jumlah yang kecil mampu menekan aktivasi hipotalamus dan hipofisis. Tahap perkembangan pubertas anak laki-laki dan wanita. Masal dan Tanner. Tahap 1, pubertas, panjang testis 2,5 cm. Pubertas, tidak ada rambut pubis. Tahap kedua, testis 22,5 cm dalam diameter panjang, skrotum menipis dan kemerahan, jarang, sedikit pigmentasi, agak ikal, terutama pada pangkal penis. Tahap ketiga, pertumbuhan penis dalam lebar dan panjang serta pertumbuhannya yang lebih lanjut dari testis, tebal, ikal, meluas hingga ke mons pubis. Tahap keempat, penis makin membesar, testis membesar dengan warna kulit, skrotum yang makin gelap, bentuk dewasa tapi belum meluas ke bagian tengah pubis. Tahap kelima, dewasa dalam bentuk dan ukuran, bentuk dewasa meluas ke bagian tengah pubis. Tahap pertama pubertas, hanya pertumbuhan papila saja, tidak ada rambut pubis. Tahap kedua, pertumbuhan payudara dan papila, umur rata-rata 9,8 tahun, jarang panjang, pigmentasi, terutama di sekitar labia mayora, umur rata-rata 10,5 tahun. Tahap ketiga, pembengkakan tanpa ada hubungan antara payudara dan areola, umur rata-rata 9,8 tahun. Lebat kasar, ikal meluas di atas mons, umur rata-rata 11,4 tahun. Tahap keempat, terbentuk benjolan sekunder dari areola dan
apabila di atas payudara umur rata-rata 12,1 tahun. Bentuk rambut demam jumlahnya banyak tetapi berkurang di mons umur rata-rata 12,0 tahun. Tahap kelima, areola terbentuk kembali di tepi payudara umur rata-rata 12,1 tahun. Bentuk dewasa meluas dalam jumlah dan penyebarannya umur rata-rata 13,7 tahun. Penyebab pubertas terlambat pada anak laki-laki dan wanita. Gangguan temporer sekresi gonadotropin dan steroid seks. Gangguan fungsional ini dapat terlihat pada 3 kondisi yang berbeda dengan frekuensi terbanyak, ialah constitutional delay of puberty, kegagalan dari poros hipotalamus sampai hipofisis dengan defisiensi sekresi gonadotropin, kegagalan gonadal primer yang mengakibatkan hilangnya kontrol umpan balik negatif dari gonadotropin yang menunjukkan peningkatan hipogonadotropik atau sampai hipogonadisme, hipopituitarisme. Pasien dengan defisiensi hormon pertumbuhan seringkali disertai defisiensi satu atau lebih hormon hipofisis lain. Yang tersering adalah defisiensi gonadotropin. Sindrom Kallmann. Pada sindrom ini terdapat kegagalan perkembangan seksual atau hanya memperlihatkan perkembangan pubertas minimal. Sindrom Stier-Leventhal. Sindrom ini ditandai dengan amenorrea, hirsutisme, obesitas, dan sterilitas. Penyebab gangguan ini masih belum dipastikan. Ovarium yang membesar dibungkus jaringan kolagen menyerupai kapsul yang tebal. Hipergonadotropik sampai hipogonadisme. Diagnosis hipogonadisme. Hipergonadotropik dapat ditegakkan sebelum pubertas, kecuali pada sindrom Turner, karena sebagian besar penderita tidak memperlihatkan manifestasi klinis pubertas. Sindrom Turner mengemukakan sindrom ini dapat terdiri dari infantilisme seksual, leher berselaput, dan kubitus valgus pada wanita dewasa. Gejala klinis yang ditemukan dapat berupa mental retardasi dan gangguan kepribadian. Terapi pubertas terlambat. Pertama, perkembangan ciri-ciri seksual. Yang kedua, akselerasi dari laju pertumbuhan. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya.